Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam minasan. Hari ini aku mau buat video yang kalian semua pada nungguin pastinya ya. Banyak yang nge-DM, nge-WA, nge-inbox sama komentar juga dari masalah awal sampai masalah akhir. Kita itu mau ngebahas apa? Modal pernikahan. Pokoknya tentang pernikahan Iya, kita yang ada di pernikahan. Jepang. Jadi awalnya itu kita nanya-nanya dulu sama orang yang udah nikah di Jepang kayak gimana, terus diarahin seperti ini seperti itu. Tapi aku juga kagak mudeng sebenarnya, serius. Jadi akhirnya kesimpulannya kita langsung klik ke kemlu.go.id. Ntar dicantum. Ya kalau itu males, aku begini aja lah ya. Tuh. Nah, ntar di sini nyari ada nggak sih? Ada pernikahan. Pokoknya ada pernikahan gitu. Nah di situ tuh udah dijelasin detail. Pokoknya kalian tinggal ngikutin. Terus kalian buat pihak laki-laki dulu ya, terutama kalau di aku nih, dia tuh ngumpulin surat-surat yang dibutuhin, terus ke kelurahan pihak suami. Habis udah kelar semua, baru diserahkan ke kelurahan pihak istri. Nah dari situ dikumpulin lagi, baru dikasih ke KUA yang di istri, di calon istri. Nah udah semua, kalian jangan dikirim dulu, kalian scan semua muanya itu yang ada di web KBRI itu, kalian kirimlah ke via email KBRI. Di situ ada emailnya, kayaknya ada. Nah udah semua, kalian tunggulah balasan dari KBRI. Setelah selesai dan KBRI mengecek semuanya bahwa ini ada yang kurang, kalau misalnya nggak ada, udah beres, KBRI balas apa? Semuanya komplit gitu ya. Semuanya komplit, barulah pihak orang tua perempuan itu, soalnya semuanya kayaknya kita tuh perempuan semua ya yang itu, yang apa sih namanya, lebih ribet. Jadi pihak perempuan dokumennya itu langsung lah cus kirim ke Jepang. Nah setelah kirim ke Jepang itu, dari pihak kitanya itu udah janjian dulu tuh sebelumnya mau datang ke KBRI-nya kapan gitu. Ya udah tuh, udah kayak gitu, kita ke KBRI tuh ngasih semua surat-surat ke KBRI. Nah setelah surat-surat KBRI-nya sudah dapet, kita dapet surat yang buat ke Siakuso di tempat mana aja, terserah kalian, pokoknya antara suami sama istri. Tapi salah satu antara nggak boleh dua-duanya. jadi aku milih ke suami karena aku mau pindah ke Aichi. Jadi milih ke Siakuso Aichi. Nah dari situ kita dapatlah surat lagi tuh, mana itu suratnya, pokoknya surat lah ya. Nah ntar dari situ kita kirim balik lagi ke KBRI, tapi via letter pack 520. Kita kirim 2 lembar, jadi yang satunya kosong, yang satunya isinya itu. Nah ntar dari pihak KBRI-nya ngirim balik lagi ke kita buat kita nikah di Jepang kayak gitu. Nah untuk biaya di Indonesia untuk laki-laki itu dia alhamdulillah murah, cuman 250. Nah buat si ceweknya itu lah mahal. Jadi itu tergantung sama kelurahan kalian masing-masing. Tapi kalau di aku alhamdulillah ikutnya murah kayaknya ya. Soalnya dengar dari teman aku satunya itu ada yang sekitaran 2 juta. Nah kalau nggak salah aku tuh 1.500.000. Cuman aku nawar karena ya kayak berat banget gitu. Tapi jadinya nggak tahu berapa karena belum nanyain lagi sama orang rumah. Jadi yang aku ingat 1.500.000, tapi aku nawar tolonglah ringankan sedikit gitu. Karena kita di Jepang itu bukan jadi orang kaya, melainkan jadi babu. Nah sudah, jadi total buat kelurahan di mempelai lelaki itu 250. Nah kalau di kelurahan aku itu dari 1 juta hingga 2 juta. Jadi tergantung ke kelurahan kalian masing-masing. Nah udah itu semua udah tuh. Jadi kita udah dapet surat-surat dari KBRI ya kan. Nah kita tinggal nentuin lah nikahnya, tanggal nikahnya, kayak gitu aja ya, biar nggak kayak kita ribet banget soalnya kalau kita tuh. Nah dari situ kita komunikasilah sama pihak penghulu, karena
Jangan pesen Penghulu, lain-lain dulu. penghulu yang bisa ngeluarin buku nikah itu cuman penghulu yang dari KBRI. Sedangkan kalian tuh harus konsultasinya sama penghulu KBRI, karena kalau nggak konsultasi duluan jadinya kayak kita ribet gitu. Kita tuh ini ikutnya ribet banget terus, karena awalnya tuh aku mau nikah tanggal 20 Februari jadi nggak jadi kan, karena bener-bener itu tuh kesalahan kita semua gitu, karena emang aku tuh kurang pengetahuan banget gitu lah. Nah jadi makanya aku bilang ke kalian, kalian urus semua datanya dulu baru kalian buat ngituin jadwal pernikahannya ya. Jadi kalian kalau bisa ngurus 2 bulan atau 3 bulan sebelum kalian ngasih surat ya mas. Jadi kalian misal mau nikah bulan Agustus, berarti 3 bulan sebelumnya kalian tuh udah ngurus, udah konsultasi semuanya tuh sama si penghulu KBRI. Karena penghulu KBRI itu agak susah, karena dia kan nggak cuman kerja di KBRI katanya, dia juga punya kerjaan sendiri, emang katanya begitu, punya kerjaan sendiri. Jadi orang pihak KBRI juga bilang kok itu tergantung sama penghulunya, bisanya hari apa gitu. Jadi diomongin dulu gitulah. Semoga sih apa sesuai sama tanggal kalian. Kalau aku ikutnya nggak sesuai tanggal aku, jadi ya udah, karena aku pengen butuh buku nikahnya, jadi aku pengen sama Pak Munir. Jangan lewat email, WA ya, aja. lewat WA. Terus kenapa harus Pak Munir? Karena kalau bukan Pak Munir itu kalian nggak dapat buku nikah. Bisa kalian dapat buku nikah, tapi kalau di desa aku tuh aku harus pulang dulu ke Indonesia baru ngurus buku nikah gitu. Itu bisa. Tapi kalau di Jepangnya aku belum tahu dan kurang tahu. Setahu aku cuman Pak Munir doang yang bisa ngeluarin buku nikah gitu kan, yang dari penghulu, yang dari KBRI. Jadi sebenarnya kalian mau nikah di mana aja juga nggak apa-apa, kalau kalian nggak butuh banget buku nikahnya, ya nggak sih? Iya, Kalau aku tuh emang aku pengen buku nikahnya, karena aku mau nikah gitu, udah ngurus capek-capek dari Indonesia, masa kagak dapet buku nikah? Ya nggak mau dong gitu. Dapat surat Ya. nikah luar negeri. Jadi kalian awalnya tuh ke KBRI dulu, ngeliat kan rinciannya nih, udah gitu kalian lakuin di Indonesia ke lurah buat mempelai laki ke kelurahan laki-laki. Setelah ke kelurahan laki-laki, kasihlah ke kelurahan istri, mempelai istri. Nah habis itu semua kalian print, kalian kirimlah itu data-datanya ke email KBRI. Email KBRI udah balas, kalian baru kirim tuh data-data yang dari Indonesia, data fisiknya. Nah udah gitu kalian bikin jadwal lah buat pergi ke KBRI, ngasih si data fisik itu untuk mendapatkan kekong jurisamo someso atau surat pengantar nikah. Nah dari situ kalian ke Syakuso, terserah entah mau mempelai istri atau mempelai laki-laki. Nah setelah udah semua itu kalian kirim lagi lah ke KBRI untuk dapat sertifikat nikah luar negeri. Nah udah itu kalian baru tuh ngubungin penghulu yang disarankan oleh pihak KBRI. Nah sudah itu semua baru kalian tentuin tanggal biar bisa pas sesuai tanggal yang kalian mau, dan penghulunya pun bisa seperti itu yang aku saranin. Nah untuk biaya dari ya ke semuanya ya, jadi awal itu kita pesen tanggalnya itu tuh, kalau kita udah semua itu ya pokoknya ya udah bener-bener ke penghulunya itu ya, bisanya tanggal berapa kalian pesen di Masjid Sami ya, tapi buka webnya lewat web. Tapi setahu aku tuh Masjid Sami itu libur di hari Rabu dan Sabtu. Tapi kalau misal kalian mau nikahnya dari Sabtu, coba kalian ini dulu kok anu-anuan dulu sama Masjid Saminya gitu. Kalau aku emang Minggu pengennya. Nah Masjid Sami itu matok harga ya. Jadi apa ya udah itunya kayak gitulah. Bayarnya 1 mang. Itu ada jam-jamnya kan. Itu cuma sejam doang. Kecuali kalau mau resepsi sewa gedung beda lagi. Itu berapa ya? 7 mang. 7 mang sewa gedung. Berapa belum jam? Catering ada dari dalam sama luar. Kalau catering mah terserah ya, yang penting udah sewa gedung. Iya. Pokoknya jadi Sami 1 mang, sewa gedung 7 mang. Jadi totalnya 8 mang kalau kalian mau
ria-ria di gedung Cami. Tapi kalau kalian cuma mau akad, Resepsi. oh ya resepsi. Kalau kalian mau akad doang cuma 1 mang gitu. Terus kalian juga ngasih dong pastinya buat penghulu, entah itu penghulu KBRI, entah itu penghulu yang kalian bawa, ya sebaik-baiknya kalian lah. Cuman aku nih, buat aku pribadi itu masing-masing 1 mang. Soalnya aku nikahnya 2 kali, jadi penghulunya 2, yang buat KBRI 1 mang, buat penghulu aku yang di Cami 1 mang. Jadi aku tuh nikahnya 2 kali ya teman-teman. Yang nikah sahnya itu tanggal 12 Mei. Nah, resepsinya itu ikutnya tanggal 13 gitu, tanggal 13. Jadi aku ngasih 2 penghulu. Tapi yang bener-bener aku nikahnya itu di tanggal 12. Jadi kalau misal aku ngerayain 1 tahun tanggal 12 Mei gitu. Nah, terus itu penghulu ya. Fotografi, videografi itu sebenarnya 1 paket. Ada yang ada sendiri gitu, maksudnya tuh 1 paket. Cuman karena aku itu minta tolong sama temen aku, tolong gue duitnya kurang nih, jadi onegasi mas gitu kan ya, maaf nih kata aku tuh gitu, udah ngomong dulu sebelumnya sama videografer, onegasi mas, duit aku kurang kataku gitu kan, mau nggak ngebantuin aku buat foto, buat videografi. Nah jadi aku tuh minta tolong dulu sebelumnya sama temen aku ya, karena aku itu sebenarnya semua data itu udah aku tulis-tulisin ini sekian, jadi aku ngasihnya itu videografer 1 mang, fotografer 1 mang, jadi totalnya 2 mang. Tapi sebenarnya buat temen aku yang udah langganan nikah gitu, maksudnya udah beberapa, ada temen aku yang nikah itu videografer sama fotografer tuh 3 mang. Jadi kalau bisa kalian ya tergantung videografer sama fotografer siapa sih ya. Kalau aku kan udah minta tolong dulu dan aku juga udah minta maaf, soalnya jadi videografer sama fotografer tuh bener-bener susah banget. Aku udah ngeliat sendiri gitu ya, maksudnya perjuangannya ya, maksudnya gimana biar dapet, gimana gitu-gitu pokoknya. Jadi aku udah habis kisaran 5 mang. Cami 1 mang, penghulu KBRI 1 mang, penghulu Cami 1 mang, videografer 1 mang, fotografer 1 mang. Jadi udah 5 mang. Itu sebenarnya itu doang ya yang kalian butuhin. Dan satu lagi, bento. Nah, bento itu aku tuh sebenarnya bingung gimana mau bento gitu kan. Untungnya aku dapat pencerahan dari MUA aku. Jadinya aku pakai bento yang namanya Monggo Moro. Itu ada di Shinjuku. Itu 1 bentonya itu 1.200. Aku matoknya segitu. Ada yang 1.250, ada yang 1.500. Tergantung budget. Karena budget aku minim, jadi mohon maaf. 1.200 aja udah termasuk aku udah mahal gitu kan ya. Nah, jadi aku bento itu 1.200 per 1 box. Aku pesan 25 posisinya. Jadi ya segitulah dikalikan. Jadi 3 mang 2.400 itu buat 25 pieces, 25 orang. Nah, terus aku nyewa MUA aku aja untungnya dapetnya yang murah. Soalnya sebenarnya tuh aku udah banyak banget MUA kan. Tapi MUA yang aku pengen mau lahiran. Terus MUA yang disaranin nama yang aku pengen itu jauh banget di Kyoto. Itu harus biaya PP pulang pergi. Aku nggak kuat ternyata, uangnya nggak nyukup. Nah, aku dapat lagi nih yang dari deket-deket daerah sini Aichi. Bayar PP-nya cuma 1 mang 5.000. Cuman kataku, kalau gimana kalau enggak. Jadi ada temen aku yang saranin, ini ada nih yang dari Saitama deket gitu kan. Apa pakai yang ini aja kataku gitu kan. Ya udah. Jadi aku nyoba tanya-nanya ke dia, ternyata oke. Nah, jadi aku minta maaf banget buat yang dari situ. Aku juga udah bilang aku minta maaf, uang aku tuh kayak kurang gitu kan, intinya mah ya, bilang kayak gitu. Terus akhirnya aku pakai MUA yang dari Saitama itu aku dikasih harga 2 mang 7.000 karena si singernya itu bagus, terus si melatinya tuh bau melati banget gitu, jadi enak banget lah. Jadi buat make up aku 2 mang 7.000. Jadi ingat, Cami 1 mang, penghulu KBRI 1 mang, penghulu Cami 1 mang, videografer 1 mang, fotografer 1 mang, MUA dulu, MUA 2 mang 7.000, bento
3 mang 2.400. Sebenarnya cuma itu doang ya yang kalian butuhin loh, itu doang. Berhubung aku sama suami itu butuh temen, butuh bantuan temen-temen, butuh semuanya temen gitu kan. Jadi aku sama suami tuh kayak gimana kalau kita ngajak teman-teman tapi kita bayarin cuman berangkatnya doang, karena apa ya, kita ya matok harganya gitu ya Mas ya. Jadi kita tuh sebenarnya nikah tuh kayak kekurangan dana gitu, cuman kita paksa-paksain aja yang penting nikah. Nah itu aku ngasih ongkos buat temen itu tuh berangkat naik bis. Jadi per orang itu nggak per orang, jadi ini udah 10 orang ya, 10 orang itu totalnya itu 3 mang 1.400 buat bis doang, buat bis 10 orang sama aku sama Mas. Jadi temen aku 8 totalnya, terus aku sama Mas, jadi 10 orang itu 3 mang 1.400. Nah terus kita nyewa bingkai gitu, mahar, bikin mahar juga ya. Nah mahar itu harganya itu kisaran ini 7.000 tah, 7.500 atau 8.000 lah ya, buat ongkosnya juga atau gimana gitu. Nah karena kita namanya nikahnya 2 kali, jadi otomatis bingung kan. Jadi kita nyewa hotel itu 2 malam ya, malam minggu sama malam Senin itu kita nyewa hotel buat 10 orang ya. 10 orang itu kisaran 3 mang 8.000, karena aku nganggep aku tuh butuh mereka buat bantuin kita, jadi sebisa mungkin kita ngasih enaknya buat mereka gitulah ya. Tapi itu terserah kalian gitu loh, itu balik lagi ke kalian. Kalau aku emang butuh mereka, aku butuh temennya Mas, aku butuh temen aku buat nemenin aku, jadi kita bikin lah kayak gitu buat ngebiayain berangkatnya, buat ngebiayain hotelnya, buat ngasih makannya, kita tuh kayak gitu. Nah terus udah penginapan, jadi aku bingkai mahar itu 7 sampai 8.000, buat hotel itu 2 malam 3 mang 7.000. Terus tadi jas sudah belum ya? Nah kita karena kita nggak punya jas, jadi kita beli jas buat Mas. Jasnya sendiri itu jadi kita beli di suatu mall gitu kan, kayak kepanjangan gitu si kakinya ya. Itu bisa dipendekin, jasnya juga bagus gitu. Itu tuh khusus jas lah. yang khusus jas gitu tuh 1 mang 8.000. Nah karena Mas suka ada tambahan lainnya seperti apa tuh rompi. Nah rompinya itu harganya mantap, 1 mang 100, 1 mang 1.000. Jadi jas sendiri aja udah 2 mang 9.000 ya, 2 mang 9.000 ditambah aksesoris. Tapi aksesorisnya ketinggalan saya. Kita udah nikah aksesoris baru datang. Itu aksesorisnya sendiri aja 2.000. Jadi totalnya 3 mang 1.000 ya kan. Jadi total buat jas yang Mas pakai itu 3 mang 1.000. Udah. Terus kita beli yubiwa atau enggak cincin. Itu kita beli di Amazon. Karena awalnya kita udah punya cincin Mas. Cuma kan enggak nih, muat ini. Nah, terus karena kita juga sebenarnya mau tanggal 20 kan, jadi kita tuh ini belinya juga dadakan ya. Tadinya mau yang dari Indonesia, cuman nggak nyampe lah, delay pokoknya nggak bisa gitu. Jadinya pesan di Amazon itu buat harga akunya aja 1 mang, buat harga yang cowoknya 5.000. Jadi emang aku 1 mang ya? 1 mang 5.000 buat cincin atau yubiwa. Terus kotaknya juga kita beli tuh, karena kan nggak ada tuh. Harganya 1 mang 5.000. Harganya 1.500. Mahal banget harga kotak. Terus sepatu akad, aku tuh gak punya kan sepatu yang waktu buat di hari Sabtu. Jadi aku beli cuko itu tuh ya. Cuko aku beli, atau harganya 4.000. Cuko loh. Cuko itu kalau bahasa Indonesianya bekas.
tapi masih bagus. Tapi aku nggak nunjukin nikahan di tanggal 12, jadi aku nunjukinnya semuanya di tanggal aku nggak nunjukin nikah di tanggal 12, semuanya tuh tanggal 13 di nikahnya tuh. Nah terus oh ya, itu si make up itu udah semuanya ya, dari atas sampai bawah. Jadi dari singer, baju, sepatu, bunga itu totalnya 2.000.000 gitu. Kali aja ada yang bingung, ini nih enggak, itu aku satu paket. Tapi kalau kalian mau nggak tanpa mahal, nggak tanpa itu namanya singer, nggak tanpa ini, cuman baju doang, itu ada harga-harganya sendiri. Ntar dia ngasih tahu ke kalian gitu pengen pakai apa. Kalau aku pengen satu paket gitu, alhamdulillah ada gitu kan. Terus sepatunya muat gitu kan. Nah terus kita ongkos ke KBRI, ongkos ke KBRI pertama itu kita pakai bis, kita berdua doang ya karena mau ngasih surat kan. Itu 7.000 ya, pakai bis malam, paginya ke KBRI, terus kita pulangnya pakai si kampret karena nggak cukup waktu. Itu buat dari Tokyo ke Toyohashi itu biayanya satu orangnya itu 8.500, jadi berapa? Berarti 17.000 itu ongkos pulang. Nah terus pas kita, jadi aku tuh ada dua loh, pemberangkatan malam Sabtu sama pemberangkatan malam Sabtu pagi. Nah pas pemberangkatan malam Sabtu itu aku 6 orang, aku, suami, dan teman-teman aku, 6 orang totalnya tuh. Kita nyampe kan pagi-pagi, jadi kita ngasih lah wejangan, ngasih makanan. Itu kita bener-bener kayak berterima kasih banget sama mereka yang udah mau datang, mau ngebantuin gitu kan. Jadi kita ngasih makan itu totalnya 4.000. Terus minuman juga, tapi yang satunya bayar, yang berduanya bayar sendiri, tapi yang berempatnya kita bayarin karena nggak tahu tiba-tiba dia ngasih duit kan. Ya udahlah kataku tuh nggak usah gitu, tapi karena emang dia mungkin ngerti posisi kita jadi bayar sendiri maksudnya gitu. Nah buat minum-minumnya itu 2.700. Jadi kita nyampe itu jam 6 pagi ya, waktu hari Sabtu pagi itu kita nyampe jam 6 pagi. Jadi kan kita lapar kan otomatis. Sedangkan acaranya jam 1, jam 2 acaranya jam 2. Jadi dari jam 6 pagi sampai jam berapa kita makan ke itu Yoshinoya ya, Yoshinoya. Nah terus habis ke Yoshinoya kita minum-minum ke Starbucks sampai jam 10. Kita terus dandan persiapan cus ke KBRI buat nikah akad doang gitu. Nah buat 4 orangnya lagi itu berangkat di Sabtu pagi jam 11, karena kita pesen tiketnya tuh jam 11 ya adanya ya, karena udah kehabisan karena kita tuh dadakan gitu kan. Itu mereka datang tanpa kita kasih makan karena nggak bareng sama kita, ketemunya juga nggak bareng. Pas kita mau check in ke hotel mereka baru pada datang, jadi kita nggak sempet ngebayarin makan gitu. Tapi kita ngebayarin pas kita pulang, kita kan pulang bareng-bareng tuh, jadi kita ngebayarin makan gitu. Nah habis itu kita, oh iya aku dikasih roti, tapi insya Allah sih aku mau bayar. Rotinya itu tuh dari temen aku, itu sekitaran 30 orang, 30 roti ya. Rotinya juga bagus, enak banget. Itu ntar aku mau ngebayarin, itu mau aku bayar 1 mang, karena dia ngasih roti 30 pas ngasih bolu nikah, kue nikah yang ucapan kayak gitu loh. Jadi aku mau ngasih dia 1 mang, tapi belum. Bentar ya, ngutang dulu kataku, soalnya nunggu gajian akhir bulan. Nah terus kita di hotel itu kita nggak jadi pesen makanan ya mas ya, karena mas kan bisa masak tuh. Jadi mas masak tuh beli selebih-lebih apa sih namanya teh, kita tuh dari apa tuh bawa bumbu-bumbu gitu. Nah pas udah nyampe hotelnya kita beli bahan-bahan yang sekiranya bisa dimasak kayak gitu. Jadi itu totalnya habis 1 mang 5.000, kisaran segitu. Nah terus pas itu tadi aku bilang, pas mereka nggak dapat makan pas berangkat, kita alhamdulillah bisa ngasih mereka makanan buat pulang. Pas pulang aku ya sama suami karena udah berterima kasih banget, karena udah bantuin semuanya, sumpah semuanya udah dibantuin ya mas ya. Jadi kita berterima kasih banget gitu kan. Jadi kita ngasih lah makan ke mereka gitu. Itu 7 mang 7.000 buat
6 orang ya. Hmm. Soalnya ada beberapa yang udah pulang duluan kan, buat 6 orang. Nah, ongkos pulangnya sendiri aku udah semuanya itu udah kelar semuanya. Kita ongkos pulang aku berdua pakai si kampret lagi, si kangseng yang bikin pusing gitu kan. Itu satu mang 9.000 itu nyampe si Aichi gitu. Jadi kalau di total keseluruhan itu kotor ya, masih belum ketemu. Oh, taksi. Aku ngebayarin taksi buat anak-anak yang dari penginapan ke Cami, yang nggak kebagian yang nggak sempet pakai kereta karena kita pas itu tuh mepet-mepet banget. Jadi aku ngebayarin taksi buat 3 orang itu tuh. Totalnya tuh berapa? Taksi buat 4 orang itu 6.000. Soalnya dari penginapan ke Cami itu agak sedikit jauh, satu taksinya 1.500 gitu. Jadi kalau di total muanya itu 33 mang 1.152. Pokoknya kamu siapin aja 40 mang. Nih, jadi aku bacain lagi ya. Buat dokumen di Indonesia itu mempelai laki-laki itu 250. Buat dokumen yang mempelai wanitanya itu dari 1 juta sampai 2 juta. Tapi aku juga belum tahu berapanya karena aku lupa nanya. Masjid Cami 1 mang. Penghulu KBRI 1 mang. Penghulu Cami 1 mang. Fotografer 1 mang. Videografer 1 mang. Make up 2 mang 7.000. Bingkai mahar 8.000. Hotel 2 malam 3 mang 7.000. Ongkos bis buat 10 orang ya itu 3 mang 1.400. Jas weddingnya suami itu 3 mang 1.000. Aksesoris apa ini ya? Itu mawar sama mahkota Kan ini. Pokoknya itu aja deh udah segitu. Buat cincin istri itu 1 mang. Buat cincin suami itu 5.000. Buat kotak cincinnya itu 1.500. Buat sepatu akad istri ya, karena suami ternyata udah punya itu, jadi buat istrinya doang 4.000. Itu bekas ya, aku ngomong lagi bekas, bukan baru, bekas. Nah, terus ongkos taksi yang buat ke Cami itu 4 orang itu 6.000. Itu juga ada satu yang belum dibayarin. Ntar dulu ya, pokoknya kotor-kotornya tuh 40 lah kalau bisa dibilang gitu. Terus ongkos pulang dari Singkangseng yang waktu kita berangkat itu, yang habis ngembaliin KBRI itu 1 mang 9.000. Terus pas kita berangkat buat ke KBRI-nya tuh 7.000 ya, karena kita dari Aichi. Kalau yang deket-deket ya kan nggak tahu, bisa kali bisa murah. Terus kita ngasih makan ya bener nggak apa-apa ya ngasih makan ya namanya ya bahasanya ya, buat 6 orang itu 4.000 karena makannya di Yoshinoya. Murah. Terus buat minum-minum sembari nunggu jam nunggu jam kita akad itu 2.700 karena yang 2 orang bayar sendiri. Terus kita bento buat anak-anak yang datang ke kita itu 25 orang ya, itu 3 mang 2.400. Satu bentonya 1.200 di Monggomoro aku pesennya. Terus buat roti yang dari temen aku itu 1 mang, belum bayar tapi. Terus jajan dan makan yang di hotel itu totalnya 1 mang 5.000. Makan pulang bareng makan. Pokoknya dibayarin pas kita udah dari penginapan itu kan kita keluar jam 10 ya. Itu kita belum pada makan. Jadi sebelum kita pulang ke Aichi, kita ngasih makan dulu di mana? Oh, mana ya kita? Di Gasto. Itu buat 6 orang. 6 orang kan ya? 7.000. Terus ongkos pulang 1 mang 9.000. Jadi totalnya itu kisaran 40 mang. Amat 35 aja. 35. Tuh. 35 buletinya. Tapi sebenarnya kalian tuh bisa lebih murah. Kalian tuh cuma tinggal bayar Masjid Cami, penghulu, make up, bento, udah segitu doang. Jadi kalian cuma bayar Masjid Cami 1 mang, penghulu 1 mang, fotografer
fotografer sama videografer 3 mang, make up 2 mang 7.000, bento 1.200 per orang. Itu aja sebenarnya kalau kalian emang bener-bener mau yang lebih murah. Tapi kalau aku segitu, totalnya 35 mang. Kalau di Indonesia itu sekitar Ya 40 juta. Nah, tapi kenapa milih kayak gitu? Coba gini, pikir deh. Kalau kita pulang, PP pulang aja udah 30 mang. Malah amat. Iya. Berapa emang? 15 mang. 29 kemarin aku ngeliat. Mas. 21. Iya, iya. 21 Kan berdua ini kata mau berempat. Berdua itu kisaran ya udah deh 25 mang. Aku nyiapin buat pernikahan aku sendiri itu harus megang 70 mang. Kalau Mas harus megang berapa? Seserahan 100 mang. dia harus megang 100 mang. Jadi kalau di total itu kita harus bawa uang 200 mang, 200 juta pulang. Sedangkan kita nggak punya duit, Bu. Jadi kita di sini aja. Gitu. Kenapa kita lebih milih nikah di Jepang ketimbang di Indonesia? Gitu. Karena pengeluarannya tuh buat PP dan aku pegangan sendiri aja harus ya 100 mang. Mas harus 150 lah ya. Kotor-kotornya tuh harus 150, aku kotor-kotornya tuh harus 100 mang. Jadi kurang daripada kita maksain yang tidak dipaksakan, mending kita di sini aja. Tapi ternyata di sini juga lebih banyak, say, mahal juga, say, uangnya udah terkuras semua. Dan aku nganggur 3 bulan, jadinya aku nggak punya duit banget. Jadi aku pegangan terakhir uang itu 20, habis Mas juga 20, jadi pas lah ya, pas ya. Jadi 17 kok 17? sama 25. 17 apa? 17 mang. Enggak, aku gajian 29. Udah, tutup. Yang masih bingung bisa ditanyain di DM, WA, mana aja, komentar juga bisa. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next. Pokoknya habisnya 35 mang.